Materi kaidah-kaidah pemberdayaan zakat. Pembahasan yang pertama yaitu pemberdayaan atau charity. Pendekatan pengelolaan zakat seringkali terbagi menjadi dua arus utama yaitu charity, amal konsumtif, dan empowerment, pemberdayaan. Pendekatan charity cenderung difokuskan pada bantuan langsung seperti distribusi sembako, pembayaran biaya sekolah, atau santunan kesehatan. Meski penting untuk kebutuhan jangka pendek, model ini tidak memiliki dampak berkelanjutan pada perubahan status sosial ekonomi mustahik. Selanjutnya, dana non-halal, sumber dan penyalurannya dalam Islam. Dalam praktiknya, lembaga zakat sering dihadapkan pada dana-dana yang bercampur unsur non-halal, seperti bunga bank, hibah dari perusahaan yang bergerak di sektor non-syariah, atau denda keterlambatan. Menurut pandangan syariah, dana non-halal tidak boleh disalurkan sebagai zakat karena bersifat najis atau syubhat, sehingga penggunaannya tidak boleh dicampurkan dengan dana zakat yang bersifat suci, thayyib. Namun, dana ini tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas sosial, pembersihan lingkungan, perbaikan jalan, atau kebutuhan lain yang tidak mengandung nilai ibadah secara langsung. Muhammad 2021. Manajemen dana non-halal mencakup beberapa langkah penting, yaitu: yang pertama, identifikasi dan kategorisasi sumber dana, agar setiap aliran dana yang masuk dapat dipilah secara akurat apakah berasal dari sumber halal atau non-halal. Yang kedua, penetapan peruntukan sesuai fatwa syariah, di mana lembaga zakat wajib merujuk pada fatwa MUI atau Dewan Syariah setempat untuk menentukan jenis program yang diperbolehkan menggunakan dana non-halal. Ketiga, audit dan pelaporan berkala, untuk memastikan seluruh transaksi terdokumentasi secara rapi, memudahkan pengawasan, dan menjaga akuntabilitas lembaga di mata publik. Dan yang terakhir, sosialisasi publik untuk menghindari salah paham, karena seringkali masyarakat awam tidak memahami perbedaan penggunaan dana zakat dengan dana non-halal. Penempatan dana ZIS di bank konvensional. Penempatan dana zakat, infak, dan sedekah ZIS di bank konvensional menjadi isu sensitif, terutama di daerah yang belum memiliki layanan perbankan syariah. Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 memperbolehkan penempatan dana di bank konvensional asalkan memenuhi prinsip darurat, yaitu bersifat sementara, aman, dan tidak menghasilkan bunga. Dalam praktiknya, Basnas dan LAS di daerah terpencil kadang terpaksa menggunakan rekening bank konvensional karena alasan aksesibilitas dan keamanan. Namun, prinsip kehati-hatian harus diutamakan. Dana zakat tidak boleh diendapkan terlalu lama, harus segera disalurkan, dan bila memungkinkan dipindahkan ke bank syariah. Selain itu, lembaga zakat wajib membuat laporan khusus terkait aliran dana ini untuk menghindari persepsi bahwa dana zakat diinvestasikan secara non-syariah. MUI 2020. Mobilisasi zakat melalui mobilisasi zakat melalui relawan sebagai agen LAS. Relawan memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan zakat. Sebagai agen lembaga amil zakat, relawan tidak hanya bertugas menghimpun dana, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi, pendataan mustahik, hingga pendampingan program pemberdayaan. Relawan yang dilatih dengan baik mampu menjadi ujung tombak pemberdayaan zakat di tingkat akar rumput. Pengelolaan relawan memerlukan manajemen yang profesional. Tantangan utama adalah kurangnya pelatihan intensif, lemahnya insentif, serta kurangnya sistem pengawasan. Sari 2022. Agar relawan bekerja efektif, LAS perlu menyediakan modul pelatihan berkala, sistem reward yang adil, material maupun non-material, serta komunikasi yang transparan.